Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir kunci surga. Zikrullah adalah amalan yang paling berat timbangannya daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak ceritaku sampai selesai. Secara logika, manusia memang sulit membayangkan bagaimana berat dari 7 petala bumi dan 7 petala langit. Namun tahukah Anda, ternyata kalimat zikirullah, La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, adalah lebih berat timbangannya jika dibanding dengan berat dari 7 petala langit dan 7 petala bumi. Seperti kita ketahui, zikir merupakan salah satu amalan seorang hamba yang dilakukan untuk mengingat Allah. Ternyata jumlah nilai zikir begitu banyak dan memiliki keistimewaan tersendiri. Zikir merupakan kalimat yang dilafalkan seorang muslim sebagai salah satu bentuk ibadah dengan cara mengingat Allah. Ada banyak kalimat zikir yang dapat dilafalkan, antara lain tasbih, tahmid, dan takbir. Dikisahkan Nabi Musa berkata kepada Rabb-Nya, Ya Allah, ajarkanlah kepadaku tentang sesuatu untuk berzikir kepadamu. Allah mengajarkannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Kisah ini dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasai ini, Nabi Musa memohon lagi kepada Allah setelah mendapatkan ajaran tentang kalimat zikir yang mulia itu. Nabi Musa meminta, Ya Allah, setiap kali mengucapkan zikir ini, berikanlah aku pahala yang istimewa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Qudsi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allah berfirman, Wahai Musa, seandainya 7 lapis bumi beserta isinya digabungkan dengan 7 lapis langit dengan seluruh semestanya dan diletakkan di sebelah timbangan kalimat La ilaha illallah, niscaya kalimat itu lebih berat melebihi semua itu. Masya Allah, begitu besarnya keutamaan kalimat zikir ini, sehingga beratnya melebihi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Padahal menurut kita, selama ini bumi lapis 1 beserta isinya saja sudah sedemikian beratnya. Namun nyatanya, kalimat yang mudah diucapkan ini memiliki keutamaan dibanding hal itu semua. Tapi, guys, faktanya, tidak semua mampu rajin mengucapkan kalimat La ilaha illallah ini. Hanya manusia pilihan Allah saja yang diizinkan dengan ikhlas rajin mengucapkan kalimat ini. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka kalimat La ilaha illallah adalah hal mustahil yang dapat terucap. Karena kalimat ini menjadi persyaratan mutlak ketika seseorang percaya kepada Islam. Zikir La ilaha illallah mempunyai banyak fadilah dan kelebihan. Antaranya, pertama, pengamal akan mendapat syafaat Rasulullah. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah, yang akan mencapai kebahagiaan dan keuntungan melalui syafaatku ialah orang yang mengucap kalimat La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Ini hadis riwayat Bukhari. Kedua, mendapat jaminan masuk surga.
Dari Zaid bin Arqam meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan ketiga, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dari Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, aku mengetahui satu kalimat yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati kemudian dia mati dengannya, melainkan haram ke atasnya neraka jahanam. Kalimat itu ialah La ilaha illallah. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Keempat, timbangannya lebih berat dari amalan lain. Dari Abi Abbas bahwa Rasulullah bersabda, demi yang diriku di tangan Allah, jika sekiranya segala langit dan bumi, dan siapa yang ada padanya, dan apa-apa yang ada di antaranya, dan apa-apa yang ada di bawahnya, diletakkan di sebelah kalimat La ilaha illallah. Di sebelah yang lain, maka kalimat La ilaha illallah itulah yang lebih berat. Ini hadis riwayat Tabrani. Kelima, merupakan kunci pintu surga. Muadz bin Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kunci surga ialah mengakui kalimat La ilaha illallah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan anak kunci pintu surga adalah gerakan zikir La ilaha illallah saat zikir pondasi. Rangkaian zikir yang dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu, di mana yang diajarkan dalam zikir pondasi jalur TQN atau TQNS adalah anak kunci surga tinggi surga Firdaus. Tentu saja ini berbeda dengan anak kunci surga rendah ya. Semoga paham. Silahkan chat admin jika ingin mengikuti amalan awal jalur TQN atau TQNS. Baiklah, kita lanjut penjelasannya. Keenam, jangan ditinggalkan, zikir itu makanan ruhani. Ya, ini bisa menaikkan dari satu tingkat ke lain tingkat atas derajatnya. Karena zikir adalah salah satu jalan yang terdekat menuju kepada Allah, bahkan yang sangat mudah dan ringan. Abu Qasim Al-Qushairi berkata, zikir itu simbol wilayah atau kewalian dan pelita penerangan untuk sampai tujuan, dan tanda sehatnya permulaan jalannya, dan menunjukkan jernihnya akhir puncaknya. Dan tiada suatu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir. Maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal. Segala kelebihan zikir dan keutamaannya tidak dapat dibatasi. Ada lagi, Allah berfirman, Aku adalah seperti mana sangkaan hambaku, dan aku bersama dengannya ketika dia mengingat aku. Jika dia ingat kepadaku di dalam hatinya, aku ingat kepadanya di dalam hatiku. Dan jika dia ingat kepadaku di keramaian, niscaya aku pun ingat kepadanya dalam keramaian. Dan jika dia mendekati kepadaku sejengkal, aku pun mendekatinya sehasta. Dan jika dia mendekatiku sehasta, niscaya aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya sambil berlari. Ini hadis qudsi, riwayat Syaikhan, Tirmizi, dan Abu Hurairah.
Ada lagi, Abdullah bin Abbas berkata, tiada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya, melainkan ada batas-batasnya. Kemudian bagi orang-orang yang uzur dimaafkan, bila tidak dapat melakukannya, kecuali zikir, maka tidak ada batas dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, kecuali jika berubah akalnya atau gila. Berikut ini firman Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda dari kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Mereka adalah orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Syuh-syuh, Mi, Quran Surah Ali Imran, ayat 190 dan 191. Berikutnya firman Allah, "Hai sekalian orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, dan bertasbihlah atau mengagungkan Allah pada pagi dan petang." Demikian saudaraku semuanya, semoga paham, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia apapun kondisinya dan putar terus tasbihnya.